Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita dan damai sejahtera pada pagi hari ini menjelang siang ini. Mari bersama-sama pada siang hari ini kita membuka hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu, kalau kita masih ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang diberikan pada setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat kemurahan-Mu yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, jika kami ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat karya-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami sungguh kagum akan Engkau. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan di tempat ini untuk memuji, untuk memuliakan Engkau. Ini setiap kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami persembahkan di hadapan-Mu yang kudus. Ya Bapa, terima kasih. Jika sebentar Bapa kami mau berdoa Bapa, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Mari bersama-sama kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Oh Yesus Allahku, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku.
Sungguh kami sangat kagum akan kasih-Mu Tuhan. Oh, dunia tidak bisa memberikan kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan setiap kami. Engkau sanggup menerima kami. Apapun diri kami Tuhan, Engkau sanggup menerimanya Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur punya Allah yang hidup. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah memberikan kekuatan bagi setiap kami. Oh, mari pada pagi hari ini, oh menjelang siang ini, oh kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan, oh kehadiran-Mu Tuhan. Oh yang kami rindukan Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh berikan kami hati yang baru. Sungguh kehadiran-Mu nyata bagi kami Tuhan. Sungguh kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau. Oh sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan.
Oh, berterima kasih kepada Tuhan. Oh, berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Oh, sebab Dia ya Tuhan yang layak kita sembah. Oh, sebab Dia Tuhan yang layak kita sembah. Oh, oh, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat kesungguhan hatimu. Oh, tetap percaya kepada Tuhan. Oh, kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Oh, tetap percaya dan percaya kepada Tuhan. Oh, biarlah kasih itu yang mengubahkan setiap kita. Mari dengan kesungguhan hatimu Bapak dan Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi saya undang bagi berdiri Bapak Ibu, tetap dalam menyembah Tuhan. Oh, tetap dalam menyembah Tuhan. Oh, tetap dalam menyembah Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Oh, bersama-sama kita pujikan. Oh, kita pujikan Kau ku kagumi. Oh, Yesus Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati. Ini seruan setiap kami anak-anakmu di tempat ini. Kau sungguh kami kagumi. Oh, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Bahkan kasih di dunia ini tidak ada kasih seperti Engkau Tuhan. Oh, kasih yang mengubahkan, kasih yang memberikan kasih Tuhan kepadamu Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Oh, sungguh kami menikmati kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi setiap kami. Sekarang kami mau menikmati karya-Mu. Kami mau menikmati kebesaran kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersorak-sorai meninggikan Tuhan. Semua katakan amin. Semua katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Amin. Sungguh Dia sangat baik bagi kita, amin. Makanya kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oh, mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hosana, ku memuji Tuhan. Oh, kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Tetap percaya bahwa kasih Tuhan tercurah di tempat ini Bapak Ibu. Oh, mari bersama-sama kita sambut kasih Tuhan itu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita puji Tuhan. Kasih Allah sekarang tercurah. Bumi anugerah teruskan. Sekarang umatnya kami pulihkan. Sekarang umatnya dipulihkan. Jadilah kita anak-anak Tuhan. Semua bangsa
Bapak Ibu percaya bahwa kasih Tuhan mengubah segalanya? Bahwa kasih Tuhan mengubah hidup kita, amin. Mari silakan dulu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kasih-Mu sudah Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau belajar memberi yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita bersyukur. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagiku, hanyalah untukku, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Seberapa banyak Bapak Ibu terkadang kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ku berikan hidupku hanya bagi-Mu, Tuhan, ku berikan segalanya bagi-Mu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Terkadang kita masih khawatir, kita masih memegang masalah itu erat-erat. Padahal kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti yang akan berperkara dalam hidup kita, amin. Mari bersama-sama kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kasih Tuhan sudah diberikan kepada kita. Mari bersama-sama kita memberi yang terbaik, memberi semuanya hanya buat Tuhan, amin. Mari bersama-sama sekali lagi saya undang bagi berdiri Bapak Ibu. Mari buka kedua tanganmu, bersama-sama kita pujikan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagiku, hanyalah untukku, hanyalah bagi
semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagiku, hanyalah untukku, hanyalah bagi Bapa. Aku lagi sebelah kita katakan ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang berbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi hanyalah bagi hanyalah bagi Kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan tamu yang kudus Tuhan. Dan saat kami tinggikan nama Yesus, hadirat-Mu turun di tempat ini. Hadirat-Mu ada bersama kami. Kami tahu ada Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Janji Immanuel pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Waktu yang terbaik kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu secara khusus, supaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Tanah hati kami subur, siap menerima benih firman-Mu. Benih ini bertumbuh berbuah, kami lakukan dalam kehidupan kami, mukjizat Allah terjadi. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, tema kita ketakutan yang membangun ya. Ketakutan yang membangun, kita mau belajar. Takut itu hal biasa, semua orang pasti pernah ngalamin. Ya. Semua orang pasti mengalami. Orang pernah punya rasa takut. Bahaya kalau orang tidak punya takut. Anak kecil kalau nggak ada yang ditakuti, bahaya juga ya. Pasti ada yang ditakuti, tapi jangan menakuti. Ya. Banyak orang tua menakuti anak-anak. Makan jeruk nanti bijinya jangan ketelan ya, nanti bisa bertumbuh di itu. Padahal itu hal yang nggak mungkin. Cuman anak ini terbawa sampai dewasa, dia selalu mengajarkan ke anaknya, cok telan ya bijinya itu dikeluarkan. Dia kasih tahu aja. Tapi banyak orang tambah embel-embel itu, kalau nanti ketelan biji nanti tumbuh. Mana bisa? Secara ilmu pengetahuan lambung kita ini banyak asamnya. Ya. Jadi kalau masuk tulang pun hancur kalau sudah kena lambung. Kalau udah hancur itu bahaya. Ya. Jadi hati-hati sekali dalam mengajar ketakutan. Nah, saya kasih tahu, ya. Banyak orang ngalamin takut, tapi takut yang harus membangun. Takut ditolak. Lebih baik terus terang takut ditolak supaya ya kalau yang jomblo kan tahu apa, kalau saya tembak hari ini, kalau ditolak bagaimana? Takut. Lebih baik ya takut ditolak. Saya tidak cocok sama kamu. Yes. Mata kita tidak tertuju kepada Aris lagi. Cari Jeffrey, cari siapa yang lainnya. Artinya tidak fokus ke situ. Kan takut ini. Nah, ketakutan itu kadang melumpuhkan kita. Hati-hati. Ya. Takut akan Tuhan. Kita tidak berbuat dosa. Amin. Itu yang artinya takut yang membangun. Takut proyek gagal. Hati-hati dalam berhitung. Ya kan? Takut bangkrut. Hati-hati dalam berhitung dagang, dalam menjual. Pokoknya berapa, terus semua biaya berapa, dihitung berapa semuanya. Kan begitu. Banyak orang takut, tapi takut ini untuk membangun. Takut ini bukan untuk melumpuhkan. Perhatikan baik-baik, ketakutan itu frekuensi di mana iblis itu bermain.
Ketakutan itu frekuensi iblis bermain. Oleh sebab itu hati-hati. Ya, banyak orang takut tidak dapat tempat duduk, cepat-cepat datang pagi-pagi. Amin. Tempat duduknya bisa didudukin. Kalau sudah terlambat, aduh, sudah didudukin orang. Wah, ya udah apa-apa ditudukin orang daripada didudukin monyet. Ya, jadi itu. Halo, pun potong rambut ya. Siang-siang, sorry. Saya juga kompak ya. Jadi puji Tuhan, ya. Takut melangkah, engkau tidak akan menghasilkan apa-apa, ya kan? Jadi ketakutan itu masih normal sepanjang kita mengerti. Ya, puji Tuhan Pak Anton bikin ketakutan itu orang melangkah di atas tali itu takut-takut, bukan ngeri lagi. Kalau kita disuruh berdiri di satu tali, bukan keahlian kita, pasti takut jatuh. Waduh, seutas. Tapi kalau sudah ahli dilatih, beda, ya, beda. Makanya saya bilang, kita harus paham dulu di mana frekuensi kita main. Kalau kita takut di frekuensi ketakutan itu, ubah. Kita harus mengubah frekuensi di mana ada hadirat Tuhan yang membawa kita kemenangan, memberi kekuatan yang baru. Jadi jangan sampai takut itu melumpuhkan, membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu. Orang yang takut itu nggak bisa bergerak loh. Kadang ketakutan nggak bisa gemeteran saja. Terbakar takut api gemeteran, nggak bisa lari. Bener. Kenapa? Kebiasaan melihat terbakar. Mama saya kalau lihat api nggak bisa bergerak. Kenapa? Sering di zamannya Jepang itu dibakar di mana-mana, dibakar di mana-mana. Lihat api trauma. Bisa paham ya? Jadi begitu dia lihat api, takut, nggak bisa bergerak. Lihat darah juga begitu. Kenapa? Sudah sering lihat orang dibunuh, diapain segalanya, darah berceceran. Itu menjadi trauma. Ya, itu hati-hati. Itu ketakutan yang sudah mendalam. Ya, ini yang harus kita pahami. Ada lagi orang dengar bunyi pintu, kret, gepuin. Sekali dua kali sebulan, begitu dengar bunyi pintu kret, dia ketakutan. Itu yang takut, yang menjiwa sudah. Jadi hati-hati. Kalau engkau takut gagal, tenang saja. Justru takut gagal, aku harus hitung. Perhitunganku jelas, ya, jelas semuanya hitungannya itu, supaya kita tidak gagal. Amin. Lebih hati-hati. Jadi takut, tidak semua takut itu negatif. Ya, takut sama dosa itu membangun. Kita hati-hati bertindak, tidak sembarangan bertindak, perhitungan benar. Ya, tapi jangan ketakutan yang terlalu dalam. Ya, lihat kecoa lari, kita lari. Benar itu. Takut toh? Taruh tikus di sini lari semua. Loh. Kalau sama Aris diinjak. Hah? Sama teman kita yang di timur sana, oh di sate itu. Ya. Pak Agus baru pulang tuh di sate itu di sana tuh. Ya, Sela di sana makan itu ya. Jadi ketakutan itu kadang menghambat kita untuk maju, nggak bisa maju. Tapi kalau kita perhitungan takut, oke, kita hitung cukup dak, ya. Saya kasih tahu, itu yang kita harus prediksikan dalam hidup kita. Kita yang tahu kemampuan kita. Wah, aku takut dak berani maju nih. Aku maju pasti, aku takut dak. Akhirnya yang tidak terjadi. Ketakutan itu belum tentu semuanya jadi. Makanya kita harus hati-hati. Ketakutan itu 85% itu tidak terjadi. Ya. Tapi karena kita imani jadi. Contoh ketakutan yang tidak terjadi ya. Bukan karena satu orang sakit terus semuanya kena ketakutan semua, takut ini kena virus, takut semuanya. Tidak. Kalau kita hati-hati. Bisa paham? Contoh, pergi ke mall,
parkir mobil. Dengar cerita kemarin, ya. Siapa? Jonathan cerita, Pak, hati-hati loh Pak, parkir di mall. Kemarin ada orang taruh mobil, kacanya pecah semua, barangnya diambil semuanya. Sudah toh? Dengarkan di sini. Masuk. Nanti ditanya Ci Inge, sudah dikunci bu mobil? Ini lagi mau makan ini. Sudah dikunci belum mobil? Mulai bingung. Iya ya, tadi dikunci belum ya? Damai sejahteranya hilang. Padahal sudah dikunci. Tapi karena ditanya, karena pertanyaannya itu, kemarin diambil semua barang-barang orang di dalam mobil. Waduh, ini ya apa ya? Ini ada uang gaji karyawan ini. Ada ini semuanya. Saya taruh tas satu di situ. Mulai bingung kan? Cuma pertanyaan sederhana. Tadi mobil dikunci tidak? Hilang ingatan. Waduh, iya ya, rasanya belum saya kunci. Balik ke sana, makan itu rasa keselak. Bisa paham? Ketakutan. Sampai ke situ, sudah kunci. Tenang, balik lagi makan, enak toh? Loh, ini benar kejadian. Di tempat lama itu dulu di BRI itu, ya itu saya cerita. Pak Chandra tahu waktu itu. Hanya nyanyian kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dia ingat bubur gosong, saya masak bubur. Loh, ini benar ini. Minta diantar pulang, rumahnya di Kertajaya. Dilihat ada kobongan, enggak ada. Sampai rumah, sudah mati kok. Loh, gelisah ibadah itu. Sungguhan. Karena apa? Ketakutan. Mengingatkan kita. Kubur kosong didengarnya bubur gosong. Saya tadi pagi panasin bubur. Wah, itu akhirnya bener-bener. Teman kita yang ngantar itu Pak Willy dulu ya. Diantar Pak Willy kalau masih ingat. Ngantar sampai pulang depan situ. Dia cerita, saya ketawa. Makanya saya bilang belum keluar tuh periksa dulu, supaya kalau ditanya orang kita yakin, oh sudah saya matikan kok. Nah itu, kalau enggak pun ibadah pasti Tuhan tolong, gasnya habis, apinya mati, kan gitu. Ya, tapi ini yang saya bilang, ketakutan yang tidak berdasar, yang membuat kita takut. Amin. Benar ini. Makan pecel semuanya, satu. Nggak tahu dengan jelas, aku tadi pagi makan pecel yang di gereja, perutku sakit, mencret semuanya, ICU. Setelah itu kamu apa? Dengarnya cuma gitu. Ya kemarin-kemarin memang sudah tidak enak perut saya. Jadi dengar dulu dengan baik, jangan satu semuanya sama. Yang tadi pagi makan pecel semuanya, aduh perutnya mules semua. Ya perutku mules ya. Mulai 1, 2, 3 mules. Itu sugesti. Ketakutan-ketakutan ini yang tidak harus terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kalau takut, apa yang kita takuti? Ini penting. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 25 ayat 24 25 itu tentang orang yang diberikan talenta. Ada yang kasih 5, ada yang kasih 3, yang satu ini dipendem. Takut. Semua punya satu talenta, amin. Amin. Jangan takut, dipakailah untuk melayani Tuhan. Tapi jangan terobos. Ya. Nggak bisa nyanyi, paksa nyanyi. Pakai talentanya masing-masing. Aku punya satu talenta. Oh, aku bisa jadi usher. Shalom. Lumayan. Oh, aku bisa jadi kolektor. Shalom. Jangan salah loh. Kolektor ini orang penuh dengan urapan loh. Ya, kalau nggak punya urapan, orang mau kasih jadi tidak kasih. Orang mau kasih 10.000, salah cabut 100.000. Oh, ini kolektor ini. Jadi punya karunia masing-masing, jangan dilawan. Akibatnya ketakutan kita itu menjadi dasar, makanya ini bangun iman kita. Lawan dari ketakutan itu bukan berani, tapi beriman. Ya, nanti kita bahas. Lihat, yang punya 5 talenta, 1 talenta itu dia pendem, tidak berani digunakan. Kenapa? Pakai.
Jadi kalau kamu hanya dipakai untuk bisa kata shalom, puji Tuhan, shalommu membuat orang damai sejahtera. Amin. Jangan sampai shalommu membuat orang merinding. Bisa paham? Shalom, oh, ngemplang. Bisa paham ya? Di gereja banyak loh, di sini tidak ada, di sana banyak. Amin. Shalom main keyboard, oh pengen tak lempar kursi ini. Bisa paham? Dan ini terjadi. Saya kasih tahu, ini terjadi. Hanya shalom saja kita bisa membawa damai. Makanya waktu Yesus bilang shalom, orang semuanya dilawat penuh dengan Roh Kudus. Ada damai. Amin. Makanya itu hati-hati, ketakutan ini kadang bisa membuat mematikan potensi kita. Ketakutan mematikan potensi kita dan merusak rencana Tuhan. Ya, seperti Gideon ketakutan, belum perang sudah takut, lihat itu, tapi lihat. Ya, Tuhan bilang dia pahlawan. Saul hebat, tinggi besar, ya, perang, menang, strategi perang semuanya bisa, semuanya hebat, super power Saul waktu itu, ya, jenderal perang yang ditakuti, berperang selalu menang. Ngadapin Goliat takut. Nah, si Daud yang kecil itu berani. Kamu datang dengan bala tentara yang besar, aku datang dengan nama Tuhan Yesus. Ini yang membuat takut kamu ubah. Orang lagi gagal, jangan takut, ada Yesus bersamamu. Amin. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita takut, kita tidak bisa melakukan apa-apa, pasti lumpuh, pasti. Ya. Amin. Berusahalah. Ibu-ibu waktu gadis berpikir, aduh kalau aku melahirkan itu takut melahirkan, sakit. Ngeri sekali dengar orang cerita sakit, waduh, sampai ubun-ubun sakit semuanya. Setelah melahirkan, lihat anak, senangnya, lupa takutnya, lupa sakitnya, betul? Yang sudah melahirkan, ingat betul? Waktu belum melahirkan mikir, Marta jangan usah pikir dulu, nanti kamu takut. Yang muda-muda tidak usah pikir, nanti takut. Tapi begitu melahirkan, lihat anak itu lucu. Yang sakitnya itu loh sudah tidak dirasakan lagi. Tambah lagi punya anak, masa takut terus? Kan begitu. Jadi ketakutan yang tidak berdasar melumpuhkan potensi kita, melemahkan iman kita. Takut itu merusak rencana Allah. Itu coba Daud takut juga. Lah Goliat tinggal hantem Saul itu semua mati semua, habis semua. Tapi karena ada Daud yang berani, Goliat kalah. Masalahmu kalah. Takut, hadapi, engkau pasti menang. Ada Yesus menyertai engkau. Amin. Ketakutan yang tidak berdasar ini harus kita lawan. Kalau engkau tidak mampu, ini harinya engkau datang kepada tempat yang tepat, datang di dalam anugerah Tuhan, datang di dalam lawatan Tuhan. Ada Yesus di tempat ini. Amin. Nggak perlu takut lagi. Engkau takut tidak akan bisa mengerjakan. Amin. Karena kita yakin, kita percaya, ya, gereja akan dibangun, direnovasi. Ya, kalau kita pikir, waduh, dana dari mana? Takut. Saya kasih tahu. Ternyata sampai sekarang sudah teman-teman yang memberkati untuk renovasi ini, ya, sudah mendekati 80%. Saya tidak pernah mau ngajak, tapi karena ini kebaikan, saya kasih tahu, membangun rumah Tuhan itu sesuatu yang paling baik. Benar. Membangun rumah Tuhan seperti di kitab Hagai 1-2, baca. Mengapa engkau makan tidak kenyang? Mengapa engkau pakaian tapi tidak panas? Karena engkau sibuk dengan urusanmu sendiri, sedangkan rumah Tuhan engkau tidak pernah urus.
Saya bukan meminta sumbangan, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih, teman-teman yang mengerti firman Tuhan. Di sini letaknya. Aku kekurangan, berkatilah, bangun rumah Tuhan. Engkau akan lihat Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya. Amin. Sungguh saya kasih tahu, ya, teman-teman yang saya cuman WA begitu, itu dari agama lain. Mereka berani, ada yang tidak kasih, ada yang kasih. Bukan masalah besar kecilnya, tapi saya tahu, oh orang ini. Saya doa Tuhan berkati orang yang berani memberkati rumah Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh, tidak tunggu besok, sekarang Tuhan berkati. Jadi saya melihat bagaimana, saya tidak pernah loh ya. Saya kasih tahu, kalau engkau berkenan silakan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Ada yang sudah telepon seiman, Pak, saya minta ini, transfer saja ke nomor rekening gereja. Tidak, nomor rekening pribadi Pak Sumianto, tidak, masuk ke rekening gereja, kasih kode 16. Ada 2 orang, tapi sampai sekarang belum transfer. Mungkin dia lupa, mungkin dia sibuk, mungkin akan hitung lebih besar lagi. Aku tutupi semuanya. Amin. Tuhan bisa bekerja dengan begitu. Oleh sebab itu ini bukan meminta, tapi kalau Bapak Ibu Saudara semua jemaat tahu bukan besar kecilnya, ayo engkau menabur. Lihat dalam tahun ini Tuhan akan berkati engkau. Karena ini membangun rumah Tuhan, bukan membangun rumah Pak Yulianto. Bangun rumah ibadah. Mereka tahu. Saya kasih tahu. Ya, salah satu pengiriman di seluruh Indonesia ini yang cukup besar, yang biasa dia nyumbang orang lain, dia nyumbang sungguhan, ya. Ayo, ini baca kitab Hagai 1-2, nanti akan tahu di situ. Dan itu memang kejadian. Tuhan buktikan orang yang membawa persembahan, engkau tidak makan tapi kenyang, engkau irit-irit, tidak bisa. Ya, saya kasih tahu, Joy itu pelit loh. Medit. Kalau beli barang dia, mahal Pak, tidak jadi. Itu sungguhan. Makanya saya, Joy, gereja lagi mau renovasi, Joy mau sumbang berapa? Saya cuma tanya gitu, tapi saya bangga ya. Pak segini, oke. Dia mengerti. Tapi kalau suruh sumbang bajunya untuk yang baju bekas dia untuk yang lain, gak boleh. Gak boleh Pak, sungguhan. Beli barang lihat dulu, wih mahal gak jadi. Pasti. Tapi kalau dia menyumbang begitu, ya oke lah. Ya, saya kasih tahu, jangan takut kalau untuk membangun rumah Tuhan. Bukan untuk Tuhan, kebaikannya untuk kita yang berani. Amin. Itu saya lihat. Nanti lihat yang menabur itu pasti menuai semuanya. Bersaksilah di sini, pasti menuai, bukan besar kecilnya, tapi hatimu. Engkau mau kasihkan 1000, puji Tuhan, Pak, ini untuk bantu untuk bangun renovasi gereja, puji Tuhan 1000, bisa buat beli paku. Amin. Engkau ikut andil di dalam membangun rumah Tuhan. Saya tidak promosi ya, tapi saya kasih tahu kebenaran firman Tuhan. Kadang orang takut, waduh, uangku kalau saya kasih tidak cukup. Inilah ujiannya. Kalau engkau berani bersama Tuhan, engkau akan lihat Tuhan lebih lagi. Tidak cuma setetes 2 tetes, digrojok dari surga itu. Makanya Tuhan bilang, aku buka tingkap-tingkap langit. Mulai hari ini aku memberkati engkau. Itu firman, bukan perkataan saya. Nanti pulang baca Hagai 1, Hagai 2, ya, baca di situ, baru engkau bisa tahu. Oh ya, maksudnya begini. Makanya saya kalau orang bangun rumah Tuhan, sumbang kau, berikan. Lihat kalau orang bangun di tempat-tempat yang lain, wis mereka berani banget loh kasihnya itu. Itu kita ini mau renovasi, semoga bisa cepat, tepat waktunya, ya.
Jadi kalau sudah renovasi, sudah gede, sudah nyaman semuanya, ya puji Tuhan, ya bisa tampung lebih banyak lagi. Ya, nah lihat, kembali lagi kita sini, ya. Jadi perhatikan, Yesus juga begitu. Lukas 22 ayat 44. Buka. Lukas 22 ayat 44. Perhatikan di situ, Yesus sendiri ngalamin namanya ketakutan itu. Tapi, nah, lihat, disitulah letaknya kehebatan Tuhan Yesus. Lukas 22 ayat 44, lihat. Ia Yesus sangat ketakutan. Ini waktu di Taman Getsemani dia akan disalib. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan, Yesus alami ketakutan. Jadi kalau keringat kita itu sudah seperti darah, itu stresnya tuh di bawah stres sudah, distress sudah. Sangat berat sekali pergumulannya itu, keluar seperti darah. Tapi Yesus waktu hadapi ketakutan itu, dia semakin sungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau engkau sedang hadapi masalah persoalanmu, jangan lari, sungguh-sungguh berdoa. Sehingga Yesus waktu dia setelah berdoa, dia punya kekuatan, ya. Cambuk berduri bisa menghantam tubuhnya, tapi dia tidak takut. Masalah bisa menghantam kita, tapi kita tetap tenang. Ada Yesus bersama kita, amin. Ada kekuatan baru. Nah, ini baru masuk, ya. Itu yang dia sungguh-sungguh berdoa. Masuk ke tema kita, Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri, Yesus, telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Yesus mengalami ketakutan. Takut banget sudah. Makanya Ibrani 2:18 katakan, ia melewati semua ketakutan ini. Sehingga waktu kita bilang, Tuhan Yesus, aku takut, nggak ada Yesus bilang, ya aku juga takut. Ada begitu? Yesus tidak bilang begitu. Dia kalahkan ketakutan itu. Jadi waktu kita datang di dalam hadirat Tuhan, kita datang di dalam tempat ibadah, engkau katakan, Tuhan, aku takut sekali. Besok itu penagih itu sudah datang. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan, engkau hanya datang berseru kepada Tuhan. Amin. Ketakutan itu frekuensi di mana iblis bermain, membuat kita tidak bisa punya harapan, membuat kita tidak punya kesempatan, membuat kita tidak bisa melihat ada Yesus yang besar. Ubah ketakutan, bukan karena berani. Kalau orang berani, karena dia punya kekuatan, dia punya uang, dia punya teman yang berkuasa, dia berani. Itu kebenarannya di atas dunia ini. Orang berani karena dia takut, dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, itu dia berani. Kalau dia tidak punya itu, dia takut. Aduh, tidak berani aku, tidak punya uang, tidak berani aku. Tapi kita bukan berani, kita beriman. Yang tidak ada menjadi ada. Beriman. Virus corona, aku tidak takut. Aku punya Allah. Janjinya, Tuhan penyembuhku. Aku tidak takut. Amin. Jadi ini yang penting kita harus pahami. Ketakutan ini melumpuhkan iman kita. Sedangkan kita itu perlu iman untuk frekuensi suasana ini damai. Makanya di mobil itu setelah lagu-lagu rohani, sekali-sekali pantau untuk situasi lalu lintas, oke, ya. Ojo setel lagu-lagu metal. Perhatikan, kalau engkau setel lagu rohani, engkau menang. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Damai, suasanamu damai. Hancur, 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 hancur. Itu mendatangkan atmosfer
ketakutan, atmosfer kegagalan, atmosfer kehancuran. Tapi kalau engkau nyanyikan, ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Suasana yang tadi kelam kelabu berakhir bersekitar kita itu semuanya damai sejahtera. Semua hadirat Tuhan itu membawa suasana itu jadi berubah. Amin. Jangan katakan, jangan setel lagu yang ini. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Oh, suasananya itu ya sakit semua. Amin. Bisa paham? Di rumah juga begitu. Nyanyi, setel lagu yang membawa damai. Ini yang saya bilang, kita harus rubah frekuensi ketakutan itu menjadi frekuensi beriman. Coba satu orang datang cerita yang menakutkan, tegang semua loh. Satu roh yang tidak sesuai dengan roh iman kita. Ada yang bawa kesusahan, ada yang bawa kebencian, masuk di tempat hadirat ini, suasana mencekam kayak di kuburan. Bisa tahu? Merinding. Kalau engkau punya roh yang pegang, engkau akan merinding. Ini ada apa ini? Bisa paham? Orang ceritakan ketakutan. Kita itu loh yang tenang-tenang mendengarnya, itu tiba-tiba suasananya beda, mencekam. Ubah. Waktu orang katakan, jangan takut, Tuhan besertamu, jangan bimbang, Allah pasti menolongmu. Ini membangkitkan iman. Amin. Hati-hati loh, nanti kamu keturunan corona juga. Nanti corona berlalu, datang corona, habis kamu. Wih, takut semuanya. Wah, saya bukan corona, saya mercy. Amin. Ya, aku mercy, anugerah Tuhan. Amin. Makanya saya bilang, ketakutan itu bisa melumpuhkan kita. Pikiran kita lumpuh, tidak berpikir, kita langsung melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman. Kalau sesuai firman, akulah Tuhan penyembuhmu. Amin. Ya, makanya itu harus hati-hati. Kita hidup bukan ceroboh, tapi kita hidup harus beriman. Bukan berani saja, berani orang dunia bisa. Yohanes 8. Saya bukakan, bisa tahu ya. Yohanes 8 ayat 31-32. Karena kadang orang takut, dia lupa apa yang dia kerjakan. Itu kalau dia takut nanti sendal satu kanan satu kiri. Tapi sekarang ngetren loh sendalnya, yang berlawanan tuh bagus semua. Kalau dulu orang tidak mau, aduh sendalku beda, tidak mau berangkat, pasti pulang ganti. Sekarang tidak, emang gue pikirin cerek, malah minta perhatian supaya viral. 31-32. Perhatikan. Maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada Yesus, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini memerdekakan. Engkau tahu kebenaran. Kalau engkau tidak lakukan kebenaran, itu yang akan jadi masalah. Kita tahu itu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan engkau. Saya kekurangan Tuhan, itu yang saya bilang Hagai 2, Hagai 1, 2. Aku kekurangan Tuhan. Waktunya engkau menabur. Hidup pas-pasan, nabur. Gereja ini ladang yang subur. Saya kasih tahu bukan gereja kekurangan uang, tapi saya mau kasih tahu supaya semuanya diberkati. Iblis tidak punya dakwaan kepada Tuhan. Tuh medit, tidak pernah nabur. Lah kok mau tuai, tidak ada. Tapi iblis akan bilang kepada Tuhan, wah umatmu ciami, semuanya taat sama firman Tuhan. Ini firman di dalamku. Kebenaran itu harus kamu bukan masalah besar kecilnya, masalah hatimu.
masalah hatimu. Ya, itu yang saya bilang, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Waktu dengar parkir itu di situ, nah hartamu itu diparkir itu di mobilmu. Ketakutan, iya belum kunci lah, bisa kehilangan ini. Mulai pikirannya jelek-jelek. Amin. Di mana hartamu berada, di mana hatimu berada, itu hartamu berada. Hati-hati, harta kita ada di surga. Ngengat tidak bisa musnahkan, pencuri tidak bisa mencuri. Ada di surga, ada di hati kita. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, hati ini. Kalau hati memberi, perhatikan baik-baik. Apa yang kau beri, pasti engkau akan terima kembali. Tabur, engkau akan tuai. Kalau enggak nabur, engkau tidak bisa tuai. Kalau engkau tuai, pasti itu maling. Ya, engkau menabur, jangan takut. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau memang hari ini engkau tuai semuanya. Amin. Hati kita yang harus diperbaiki. Ya, jangan bilang tadi ku berikan seluruh hatiku kecuali dompetku. Lihat Alkitab mencatat orang muda yang kaya, semuanya aku lakukan. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak selalu memberikan persepuluhan. Semuanya aku lakukan sejak aku muda. Tuhan Yesus cuma bilang, pergi, jualah hartamu, berikan kepada orang-orang miskin. Lihat, baru muncullah di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Ini hati-hati. Makanya kalau kita mau lihat mujizat terjadi tahun ini, kebenaran ini harus memerdekakan kita. Ya, semuanya murah hati, semuanya baik. Amin. Tidak menghakimi. Cui papu hau, buang. Amin. Ya, cui papu hau buang. Ganti dengan cui pa yang memuji Tuhan, cui pa yang mengatakan, gosip-gosip buang. Yang muncul memberkati, yang muncul memuliakan. Wow, temanku ini ciamik loh. Orang bilang dia dah baik, tetap baik. Ini sungguh kasih menutupi dosa. Coba ndak punya kasih, itu begitu ya. Tambah lagi, dah selesai. Orang cuma ngomong satu kata dia bisa prediksi. Memang orang gitu. Waduh, di sini nggak ada ya. Nggak ada yang mau mengaku. Amin. Makanya ayo, ketakutan itu kadang menghambat kita untuk melihat mujizat Tuhan. Sebenarnya mujizat itu terjadi itu tidak bisa masuk akal kita. Tapi kita yang harus mengubah yang tidak ada menjadi ada melalui iman. Amin. Melalui iman, percaya loh. Jadi jangan takut ditolak, takut gagal, takut ditolak. Oke, jangan dukun, bertindak. Banyak orang dunia kan begitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Bodoh, dukunnya bilang aku juga jomblo. Cinta ditolak, datang ke sini, banyak jomblonya. Amin. Ada Hana, ada Astrid, ada Agnes, ada Rika, ada Mina, tapi 10 tahun lagi. Ya, amin. Gak usah dipaksa. Nipu ya, paksa, tidak bisa. Kalau engkau paksa kepengen, aku doa. Aku takut ditolak. Aku kepengen itu loh Tuhan. Aku doa. Aku kepengen itu loh Tuhan. Tidak usah doa. Terobos aja. Lu kepengen nih. Tapi kalau engkau doa, Tuhan berikan yang terbaik. Matanya juling. Tidak apa-apa kalau dia miliarder. Hatinya baik. Amin. Ya. Punya pribadi semua. Rumah pribadi, mobil pribadi, ya toh, pabrik pribadi,
daripada matanya utuh. Ada temannya istri saya itu bicaranya nggak pas, tapi kaya. Amin. Kalau itu memang jodoh, ya. Tapi memberkati, sehat. Lihat Fujinik itu, kaya toh. Siapa tidak mau? Itu saya bilang karunia Tuhan. Jangan lihat penampilan, lihatlah hati. Amin. Wajah bisa di make up, tapi hati tidak bisa di make up. Kamu make up bagaimana? Hati ini kalau sudah ngamuk, kelihatan keluar wajahnya itu. Setan minder. Sungguhan. Tidak bisa dibohongin. Hati kita kalau damai, tenang. Ada masalah, ya apa, ketakutan. Lah bingung kayak murid-murid itu. Hantu. Lu tidak begitu, tidak usah teriak-teriak. Waktu kalau engkau ada firman di dalammu, apapun datang, tenang. Doa mengalahkan semuanya. Doa mendatangkan mukjizat. Doa menguatkan iman kita. Jangan panik, alami masalah. Udah gini. Ya apa lo. Amin. Itu ketakutan yang terlalu dalam, sehingga kita lupa. Begitu ada masalah, aku percaya Tuhan tolong aku. Angkat tangan ke surga. Waktu engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan, mukjizat terjadi. Jangan takut. Amin. Harus beriman. Saya mau melamar, takut ditolak. Tidak apa-apa, tahu. Sorry, tidak ada lowongan untuk kamu. Engkau tidak lihat satu. Itu yang jual ayam goreng itu, yang kau kenal, Kentucky itu, Colonel Sanders itu. Lihat riwayatnya. Tidak, betul. Ditolak. Tapi lihat sekarang, Thomas Alva Edison, bukan sekali gagal, 10.000 kali gagal. Kita baru sekali ngenes. Betapa malang nasibku. Ngelamar sana ditolak, ngelamar sana ditolak, ngelamar sana ditolak. Melamar ke GAB House of Prayer, engkau diterima Tuhan Yesus. Berkat Allah berkelimpahan. Amin. Jangan takut, karena ketakutan ini melumpuhkan dan kita tidak bisa melihat mukjizat. Apa yang kau kerjakan sekarang, jangan takut, ada Tuhan besertamu. Itu yang digemakan, supaya suasana yang mencekam ini diubah menjadi suasana hadirat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melampaui akal menyertai kita. Amin. Sehingga waktu kita punya damai, kita bisa ambil keputusan yang tepat. Kalau orang lagi ketakutan, tidak bisa ambil keputusan, salah pasti. Bener. Nanti ditanyain, minum obat ini 1 atau 12? 12, minum 12, mati. Salah ambil keputusan karena tumpul. Amin. Tapi saya berdoa di sini semuanya tenang. Amin. Karena baca firman terus. Nanti baca drakor terus. Baca firman. Nanti baca novel. Ya. Amin. Zaman sekarang memang nggak novel secara tertulis lagi, novel dia di mana? Nah, nonton TikTok. Amin. Tapi kalau engkau baca firman, engkau kuat. Engkau kuat. Siapa yang baca firman belum lapor? Aris. Kamu lembur hari ini, Aris. Bisa tahu ya, engkau baca firman, engkau punya kekuatan. Begitu ada masalah, engkau tenang. Lihat Yesus loh, ya di Taman Getsemani, dia sudah tahu akan disalib, akan dibunuh, akan disiksa, akan ini. Dia berdoa sungguh-sungguh. Udah dapat kekuatan loh. Disalib itu tidak sakit. Tapi lihat bagaimana dia tidak keluar. Kalau kita baru sakit, baru jerawat satu, cekot-cekot, aduh, bisulan satu aja. Aduh, cekot-cekot, tertarik, sakit. Yesus dicambuk, sakit, tapi dia kuat. Dari mana? Dari Bapaknya yang di surga berikan kekuatan. Jadi masalah itu bukan membuat kita ketakutan, tapi waktu hadapi masalah ada Yesus,
Tidak berarti celing selesai, tidak, tapi kuat. Daniel tidak datang besok suruh ke sini. Daniel dengar firman. Ya, Daniel di gua singa dimasukkan, takut nggak? Dari mana dia dapat kekuatan? Tuhan semesta alam. Amin. Karena dia punya iman, dia percaya. Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api. Sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tidak akan menyembah engkau, Raja. Tuhan sanggup melepaskan aku. Masuk dapur api. Berani? Amin. Kita kena korek api aja berani? Itu api yang itu maksudnya iman, ketakutan itu melumpuhkan. Tapi kalau kita punya iman, nah ini membangkitkan harapan. Kita orang yang beriman, bukan orang yang berani. Kalau orang berani saya sudah bilang itu nekat. Dia punya uang, dia punya segalanya, dia terobos, hantam semuanya. Akhirnya kalau dia terjadi masalah, Tuhan kok tidak tolong saya ya? Karena dia berani. Kalau orang beriman, dia pasti berhikmat. Dia pasti memperhitungkan. Nah, kita ini orang yang beriman. Waktu hadapi ketakutan, nyanyi. Ubah ketakutan itu menjadi pujian, menjadi hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan ada mukjizat. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Jadi kalau engkau sakit sekarang, jangan bilang, aduh aku tidak bisa apa-apa. Itu frekuensi iblis bekerja. Aduh aku tidak bisa jalan, ngeluh. Itu frekuensi iblis bekerja. Tapi engkau rubah. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Itu mengubah frekuensi Tuhan Yesus bekerja. Amin. Percaya, mukjizat masih ada. Engkau akan lihat mukjizat kalau engkau tahu kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan ini. Ya, makanya itu belakangan ini kan Indonesia penuh dengan sebaran COVID-19, membuat orang takut di mana-mana. Coba bayangkan, ya, ini sesuatu situasi yang tidak baik. Jalan sama-sama keluarga, dites, tahu-tahu COVID diambil langsung. Apa enggak orang bingung? Ini zamannya. Kalau engkau tidak mendekat sama Tuhan, engkau akan dibuat ketakutan oleh iblis itu, yang akan membuat engkau hilang harapan, yang akan membuat engkau ketakutan, yang akan membuat engkau kacau, yang akan mengubah iman percaya kita menjadi murtad. Hati-hati. Amin. Loh, ini sungguh diisolasi semuanya. Angenes ya teman kita Pak Ferry, nggak bisa dilihat, nggak bisa diapa-apain. Kasih sedang melanda. Kasih yang tidak baik itu yang saya bilang, kebencian, ya, kegagalan itu sedang melanda seluruh dunia. Hanya dalam Yesus kebenaran itu dibuka. Jangan takut. Vaksin itu sudah ketemu, divaksin, ya. Itu artinya apa? Virus yang dimatikan, virus COVID-19. Amin. Bukan vitamin C. Supaya membentuk imun kita, perlu imun ini aktif kembali. Makanya kenapa lansia dulu, karena memproduksi imun itu agak lambat, ya. Tapi kalau engkau baca firman terus, engkau pasti tidak akan pikun, tidak akan Alzheimer. Baca terus, otak ini harus dipakai, ya. Kadang disuruh hitung itu males. Otak ini dipakai, semuanya yang sudah itu pakai otak, hitung tiap hari. 2 kali 2 4, 2 kali 2, nah, nanti dihitung nanti 2 kali 2 11 nanti kalau tidak percaya. Amin. Ini harus dilatih terus, kalahkan. Kita mau belajar pasti bisa. Kalau enggak nanti, itu yang saya bilang, telur dibuka, kuningnya dibuang, cangkangnya digoreng. Karena tidak connect. Lu sungguhan, tulis WA, ya lagi enak-enak tulis, orang bilang mati, dia tahu-tahu kirim WA mati.
Loh ini benar. Yang kita ngomong itu dia nangkap. Dia nulis itu otaknya tidak nyambung. Ditulislah kecelakaan. Padahal dia lagi tulis aku mau pulang. Ditulis aku kecelakaan. Rame. Benar ini. Karena otak kita perlu dilatih. Ya. Bukan capo saja dilatih, hitung tiap hari, baca firman. Makanya itu salah satu untuk bikin kita tidak pikun. Bukan orang tua saja, anak-anak muda sekarang banyak yang begitu. Ya. Buka saset kopi, nah kopinya dibuang ke tong sampah. Nah ini dicelup ke gelas. Loh itu ada bener, saya cerita begini ini bener. Temen di kantor tuh begitu. Loh kok begini? Ya kamu on. Bisa paham ya? Karena otaknya tidak nyambung, masih muda sih. Buka saset kopi, kopinya kopi isinya itu loh dibuang ke tong sampah. Nah ininya dicelupin ke gelas. Oh ya kamu punya imajinasi yang tinggi. Minum kopi tanpa kopi. Oh kan hebat itu. Imajinasinya tinggi. Kenapa? Ini sini kan kuat semuanya, ingatannya kuat. Ya. Kejadian 20 tahun yang lalu ingat. Hebat. Tapi kejadian hari ini lupa semua. Itu kita harus latih ya, jangan sampai kita alami masalah. Dia Yesus waktu alami masalah, waktu mau disalib di Taman Getsemani, dia sungguh-sungguh berdoa. Disitulah dia punya kekuatan. Engkau hadapi apa hari ini? Sungguh-sungguh berdoa. Makin berdoa, makin engkau lihat mukjizat dekat dengan kita. Ganti frekuensi kita. Yang engkau bilang kegagalan, yang engkau bilang kesakitan, yang engkau bilang kemiskinan. Ganti suasana. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Belum ada berkat, tetap aku diberkati. Kapan terjadi? Hari ini bisa terjadi kalau engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketakutanmu hilang, suasana surga terjadi. Amin. Itu makanya di gereja engkau memuji menyembah Tuhan itu engkau sedang mendatangkan suasana surga. Di rumahmu datangkan suasana surga. Amin. Jangan suasana Tom and Jerry. Akhirnya lari-larian terus. Nah ini diubah. Makanya ketakutan yang membangun ketakutan yang percaya. Ada Yesus menyertai engkau. Engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan turun, tapi engkau diangkat naik. Mulai hari ini latih hidup kita. Engkau orang yang diberkati, semua sama. Yang penting semuanya terima firman yang sama. Engkau lakukan. Engkau adalah calon imamat yang rajani. Diberkati Tuhan waktu engkau masuk, diberkati Tuhan waktu engkau keluar, diberkati semua usaha pekerjaan, diberkati rumah tanggamu. Amin. Jangan takut menghambat, tapi takut membangun. Amin. Takut gagal kerja, Tuhan berkati, berhasil. Amin. Takut tidak mampu, lakukan firman. Tuhan mampukan engkau melewati semua badai. Amin. Ketakutan yang membangun, bukan ketakutan yang melumpuhkan. Kita tidak bermain di frekuensi ya kayak di mana sekarang 4G, besok 5G, ya kan frekuensinya beda dan fitur-fiturnya tuh beda, lebih canggih lagi. Cuma melotot aja sudah terbuka semua. Ya, itu 5G. Yang belum belajar, yang tidak mengerti, sudah tetap 1G aja. Cuma bisa on off. Kalau sudah 5G sudah canggih loh. Tahu-tahu di sini bisa punya gambar. Kelihatan semua kan gitu. Keren kan? Cuma di tool gini. Tidak kelihatan tapi tool. Nah itu iman kita itu harusnya begitu. Amin.
Engkau tol, jantung baru datang. Engkau tol, yang sakit sembuh. Engkau tol, mercy baru datang. Ini cuma tol gitu aja. Iman kita begitu. Kita tol ke surga. Tuhan berkati engkau. Hanya surga. Engkau angkat tangan, engkau sentuh surga, mukjizat terjadi. Engkau pasti ditolong Tuhan. Oleh sebab itu, ubah ketakutan kita menjadi beriman. Ubah suasana yang dimana frekuensi iblis bekerja, yaitu suasana takut, iri hati, dendam, dengki, marah, ngamuan, ngeyelan, macam-macam itu. Sakit hati, tidak suka ini, tidak suka itu, Doraemon, semuanya itu. Ini frekuensi iblis main. Engkau pasti gagal kalau di sini. Engkau pasti susah, engkau pasti kecewa. Naikkan frekuensimu di dalam hadirat Tuhan, suasana surga. Engkau pasti berhasil, engkau pasti sehat, engkau pasti sembuh dalam nama Yesus. Suasananya ini seperti nanti kita doa, suasana surga masuk, engkau lihat mukjizat pasti terjadi. Amin. Oleh sebab itu jangan takut. Di mana kita sedang berada, aduh suasana hatiku tidak enak, doa. Suasana hatiku susah, doa. Ini berbahaya sekali, doa. Yesus begitu loh, berdoa, doa. Kekuatan baru datang, orang datang. Aku dilindungi Tuhan, semuanya tersingkir. Amin. Bahaya semua tersingkir. Tuhan halaukan semua. Engkau berjalan, Tuhan di depanmu menghalau semua masalahmu. Engkau bisa hidup hari ini karena Yesus sangat melindungi kita. Amin. Oleh sebab itu jangan takut, jangan bimbang. Saya ini sudah tunggu bertahun-tahun. Hari ini kalau engkau bisa bermain di frekuensi Allah dan sinyalmu sampai di surga, Tuhan jawab doamu hari ini juga. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Bangun imanmu. Mukjizat masih terjadi. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan dengan imanmu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Katakan aku takkan goyah, aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuh hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
Penuhi hati kami yang rindu mengendamu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, bahwa Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Bahwa Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. You are my joy, you are my strength. Kekuatanku, sukacita. Haleluya, haleluya. You are my joy, sukacita, damai sejahtera. Haleluya, jamah kami Tuhan, penuhi kami, Roh Kudus lawat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah yang dahsyat, Yesus yang perkasa. Aku percaya. Haleluya, sembari masuk bagi Raja yang kudus, lebih dalam, lebih dalam, oh Yesus Engkau baik, Yesus Engkau ajaib, mulia, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangun imanmu, bangun percayamu, ganti suasana surga, penuh damai sejahtera. Ganti suasana ketakutan menjadi suasana damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Ganti frekuensi ketakutan
frekuensi beriman. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Naikkan imanmu, naikkan iman percayamu. Yang sakit katakan aku sembuh. Naikkan imanmu. Yang takut katakan aku tidak takut. Ada Yesus besertaku. Yang gagal katakan aku berhasil, aku sukses, aku diberkati. Tuhan Yesus menolongku. Yes. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Dengarkan firman Tuhan. Engkau meneguhkanku. Amin. Percaya takkan menolong. Katakan percaya, beriman. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Percaya Yesus memberiku, katakan kemenangan. Lihat Yesus mari, katakan kemenangan. Katakan Yesus memberiku kesembuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, dengan tanganmu. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan.
tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Buka kedua telapak tanganmu, lihat dengan imanmu. Tangan Tuhan memegang tanganmu. Yes, amin. Tangan Tuhan memegang tanganmu. Yes, Mukjizat terjadi. amin. Mukjizat terjadi. Amin. Berharap pada Yesus. Yes. Apa yang kau kerjakan, Tuhan berikan kemenangan. Amin, amin. Tuhan berikan kekuatan. Yes, amin. Tuhan pegang tangan kananmu, Yes, amin. membawa engkau kepada kemenangan. Terima. Yesus memberiku, Tuhan urapi tangan-tangan yang terangkat. Yesus urapi tangan kami, Tuhan. Yesus dengan iman katakan, Yesus memberiku. Yesus terima kemenangan. Kesembuhan, ada mukjizat terjadi. Haleluya. Terima kemenangan. Terima kemenangan. Terima kesembuhan. Terima keberhasilan. Percaya. 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 Tuhan pegang tangan kananmu, menuntun engkau melewati bulan April ini, melewati bulan Mei, melewati sampai akhir tahun Desember. Tuhan membawa engkau maju menang di dalam Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, Tuhanku dahsyat. Haleluya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good. God is so good. Hallelujah. Tuhan Yesus baik. God is so good. Amen. God is so good. Is so good. Katakan, God is so good. God is so good. Haleluya. Puji Terima kasih Tuhan buat lawatanmu pada siang hari ini. Kami semua penuh dengan kemenangan. Kami penuh dengan sukacita. Kami penuh dengan harapan di dalam Yesus Kristus. Tuhan ubahkan yang tidak baik jadi baik. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Hari ini ada mukjizat.
besok ada mujizat, selamanya ada mujizat. Kami percaya yang sakit sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada hari ini, Tuhan jamah mereka, Tuhan pimpin mereka. Pada waktu yang baik mereka boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam ibadah-Mu mengandung janji, janji kesembuhan, janji kesehatan, janji berkat Tuhan berkelimpahan. Perhitungkan yang beribadah dengan yang tidak beribadah, yang di rumah yang ikuti ibadah ini Tuhan berkati juga, sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia. Indonesia dilindungi, Indonesia beribadah, Indonesia berdoa, Indonesia baru, Indonesia jadi baik, Indonesia bebas virus corona ini. Kami percaya Tuhan melawat, memberikan hikmat kepada presiden sampai seluruh stafnya, semuanya di dalam anugerah Tuhan. Tuhan lindungi semuanya, kota kami beribadah, Tuhan pimpin semuanya, semuanya baik. Umat-Mu gereja Allah Baik House of Prayer Surabaya dilindungi, diberkati, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan segala virus corona ini. Kami semuanya sehat di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu sebentar gereja akan direnovasi. Kami percaya semua biaya sudah tercukupi. Tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang menabur, di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus jaga. Usahanya baik, pekerjaannya baik, karyanya baik, semuanya baik di dalam hidupnya, karena kami punya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan pimpin. Damai sejahtera Tuhan beserta kami. Kami percaya hari-hari kami lalui bersama dengan Tuhan Yesus, semuanya baik adanya. Mari saudara terkasih, angkat tanganmu di depan Allah kita. Terima dengan imanmu firman Allah yang hidup. Tanamkan di dalam hatimu, lakukan dalam kehidupanmu. Mukjizat pasti terjadi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, megahkan wajah-Nya dan damai sejahtera. Terima di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima.